menyala, selalu keluar, selalu ada. You must have break out all the shining from your face, from your life, daily life, your habitual as well. You have, engkau harus. Jangan berhenti mengeluarkan terang Tuhan. Jangan berhenti berjalan dalam terang, bicara di dalam terang, berpikir di dalam terang. Jangan berhenti. Kemungkinan selalu ada bagaimana dengan Ayub, kita tidak bisa menjudge dia. Tetapi yang terjadi dari pengakuan dia bukan hanya faktor kehendak Tuhan. Kamu tak uji ya. Ternyata faktornya bukan itu yang dominan. Ada faktor yang lain. Ketika terangnya sudah pudar. Dan Tuhan izinkan cobaan ada pada dia. Ujian terjadi sama dia. Saya yakin bila mana terang itu masih ada, ujian itu tidak akan berlarut-larut. Hampir 1 tahun dalam hidupnya Ayub. Tidak bakal. Saudara, ketika dia mengalami ujian yang semacam kita sudah baca kisahnya. Begitu entek-entekan, habis-habisan, hancur, ruding semuanya. Oh, cepat dia akan ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak mengalami setiap hari ambil kaca dan batu dan semua benda yang tajam. Dan dia mengorek-orek lukanya. Luka. Saya bicara tentang Ayub, luka. Korek-korek lukanya karena terlalu gatal. Semakin berdarah. Karena dia tidak kuat. Lukanya tidak bisa sembuh. Apa sebab? Jadi bukan hanya faktor kehendak Tuhan. Tetapi juga karena faktor pribadi dia. Itu sebab saya dan saudara harus memikirkan. Tuhan hindarkan hamba dari keadaan seperti Ayub. Hindarkan hamba. Hamba mau usaha keras. Hamba mau pressing on. Hamba mau mengusahakan diri hamba luar biasa. Supaya terangmu selalu ada pada hamba. Barisan kebenaranmu di depan hamba. Bukan cuma 1-2 kebenaran. Bagaikan satu pasukan di depan hamba. Mengawal dan menjadi juru pembuka. Foragers di depan hamba. Ya, firman Tuhan ini foragers. Pembuka jalan buat saudara. Engkau cuma punya sedikit pembukaan jalan. Engkau punya banyak, ada banyak pembukaan jalan. Mau apa lagi? Ini kehendak dari Tuhan. Itu sebab lukanya Ayub tak kunjung sembuh. Di mana ada luka, di situ dia bawa benda-benda tajam dan mengoreknya. Semakin dalam lukanya, semakin berdarah, semakin lebar lukanya. Ayub. Aku teringat ketika Tuhan masih bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Sesuatu nostalgia, tapi sudah terlanjur. Ternyata kemungkinan besar sebelum masa pencobaan itu datang begitu hebat, dia sudah tidak lagi bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebab saudara tahu ini pengakuan dia. Ya, bukan dia punya teman yang tulis. Dia sendiri, bukan Elifas yang tulis, bukan. Dia sendiri yang omong. Dia saksikan. Jadi saudara mesti tahu bagaimana saya dan saudara terhindar dari luka-luka yang semacam Ayub. Dia cuma nostalgic saja. Kepengen ini seperti yang dulu ya. Aduh, aku tidak bisa kayak yang dulu ya. Penuh kemenyesalan. Tetapi dia tidak bisa menstop kemenyesalannya. Saudara. Ketika seseorang menjadi tua ataupun setengah umur. Wah, aku sekarang sudah umur 45 tahun. Konon kalau orang umur 45 tahun sudah tidak boleh kerja keras. Jantungnya dan semua fungsi-fungsi regenerasi pada sel-selnya. Dan konstelasi hormonal di dalam tubuhnya dan di dalam otaknya sudah berubah. Umur 45 tahun sudah harus hati-hati. Temanku umur 30 tahun, kurang 30 tahun,
tiba-tiba mati gitu aja. Ya zaman sekarang sudah begini. Tidak usah tunggu engkau tua, saudara. Tetapi kalau sudah sampai cacat baru kita nyesel. Kalau sudah cacat nyesel. Tahu gitu aku gak begini ya. Tahu begitu aku begitu ya. Tahu begini aku gak akan begini ya. Saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kemenyesalan itu selalu datang awal atau akhir. Akhir. Sama seperti Ayub. Luka tambah menganga. Luka tambah gede. Darah mengucur. Infeksi di mana-mana. Itu sebab pertahankan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau safe. Engkau tidak nostalgic. Aku dulu bisa begini. Aku berdoa mujizat terjadi. Kalau aku bersaksi banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kalau aku mencari uang, aku bekerja. Tuhan membanjiri aku dengan pesanan dan order. Pendek kata aku luar biasa. Tapi sekarang itu sudah berlalu. Rahasianya di mana? Rahasianya diungkap pada ayat-ayat yang pertama. Aku kepengin seperti dulu ya. Aku bisa akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara membaca ayat ini. Kisah daripada Ayub ini. Please nyadar. Kalau saya nyadar. Saya yakin saya terhindar. Kalau saudara nyadar. Engkau pasti terhindar. Itu so penting sekali masa COVID-19. Coba bayangin kalau tidak ada COVID-19. Mungkin saya tidak akan berikan firman semacam ini. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kesempatan ini. Engkau dan saya harus mempunyai banyak kebenaran. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai engkau jauh dari Dia. Bila bisa demikian. Enggak ada yang namanya luka Ayub. Tidak ada. Di dalam hidup kita orang tidak akan pernah terjadi. Sebab kalau sudah terjadi, engkau hanya gelo setengah mati. Gelo sampai mati. Kenapa tidak seperti dulu? Ketika Tuhan bergaul, aku bergaul akrab dengan Tuhan di dalam kemahku. Kenapa ya? Aku sekarang tidak isai. Saudara, telanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Betapa pentingnya. Selesai COVID-19, Anda dan saya harus tidak usah didorong-dorong oleh gembalamu. Tidak usah didorong-dorong oleh istrimu yang setia atau suamimu yang setia. Atau anakmu yang rohani. Atau orang tuamu yang bertanggung jawab. Tidak usah didorong. Engkau tahu sendiri kau punya kewajiban. Engkau punya responsibility kepada Tuhan. Engkau tahu kalau enggak, aku mengalami luka yang kayak Ayub. Sekujur tubuh. Jauh dari Tuhan. Hilang istriku atau suamiku. Hilang anak-anakku. Hilang harta bendaku semua. Mau nangis? Entek. Air matamu entek. Itu sebab saya perlu menyampaikan hal ini. Karena ini hal terlalu dangerous. Terlalu riskan. Bersyukur dengan COVID-19. Supaya apa? Supaya kita bisa merefleksikan. Aku harus kayak apa ya? Aku harus gimana ya? Karena engkau belajar. Supaya apa? Supaya saudara ngerti. Hal yang kedua. Bila Tuhan 100% menjadi pusaka hidupmu para kekasih. Kalau dia menjadi pusaka hidup saya, pusaka hidup saudara. Saudara tahu pusaka enggak? Semua etnis dan suku dan bangsa dunia masing-masing mempunyai pegangan pusaka masing-masing. Jangan bilang, wah orang Amerika dan orang Eropa modern tidak punya. Engkau enggak tahu aja. Semua orang di dalam dunia, semua kebudayaan zaman dahulu itu mempunyai legenda pusaka. Ya, ada yang keris, ada yang tombak,
kemudian ada yang dalam bentuk kapal, ada yang dalam bentuk akar, ada dalam bentuk patung untuk disembah. Itu pusaka mereka. Saudara, sekarang apa pusaka kita orang? Saya tutup di sini para kekasih. Supaya saudara tuh nyadar. Bukan duit loh saudara. Bukan kedudukanmu yang luar biasa. Engkau telah menyisihkan 150 pesaing. Dan engkaulah yang menjadi pemenangnya. Engkau bisa meraih itu position. Itu bukan pusaka. Saudara. Itu berkat Tuhan buat engkau. Pusaka saya dan pusaka saudara. Apa dan siapa? Mari kita akan membuka dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ayat yang ke-26. Siap? 1, 2. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Wow. Hebat sekali. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Wah, ini lebih dari luka ini saudara. Lebih dari lukanya Ayub ini saudara. Ya dagingnya, ya hatinya entek babar belas. Habis sama sekali. Apa pesan dari ayat ini? Kalau misalnya saya dan Anda mengalami sesuatu kerundingan, kebangkrutan, kejatuhan, kehancuran, keambruan yang luar biasa dahsyatnya saudara. Bukan cuma luka, tetapi dagingmu sampai habis. Hati perasaanmu, harga dirimu pun habis. Ini lebih dari luka. Sekalipun demikian, aku masih punya bagian pusakaku, yaitu Tuhan Yesus. Hebat. Ini obatnya. Ini kekuatan kita. Sayang Ayub berlama-lama berbulan-bulan mengembara di dalam emosionalnya, di dalam keberaniannya dan pemberontakannya kepada rencana Allah. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada dia. Dia punya pergaulan dengan Tuhan itu sudah copot, sudah jauh. Dia tidak menyadari. Jadi dia ngamuk terus kepada Tuhan. Sayang sekali. Untung sekali ada satu pasal di tengah ngamuknya dia, yaitu pasal 29. Di mana dia memberitahukan kepada semua orang yang membaca, dia punya kisah. Ini dari penuturan asli loh. Dari orang pertama yang bilang. Ayub sendiri yang omong. Saudara, untung di tengah-tengah dia punya emosional ngamuk sama Tuhan. Dia masih rodok waras. Dan dia menuliskan, hati-hati kau yang baca, hati-hati jangan kayak aku. Beda sekali loh. Dulu aku akrab dengan dia. Sekarang cilaka sekali. Cilaka sekali. Luka di mana-mana di sekujur tubuhku ini. Terus para kekasih, jadikan dia pusaka milikmu. Saya menuliskan dari Alkitab bahasa Inggris ini, my flesh and my heart may fail. Hati dan dagingku bisa hancur, bisa gagal. But God is the strength of my heart and my portion forever. Tetapi Tuhan adalah bagian dari kekuatanku dan bagian porsi. Di Indonesia katakan pusaka. Pusakaku, saya setuju kata pusaka itu, saya setuju. Pusakaku forever. Sudah, Tuhanlah tetap kekuatanku dan dia adalah bagian pusakaku selama-lamanya. Saudara, itu sebab saya dan saudara, inilah saat penyembuhan luka-lukamu. Ketika saudara mendengar firman ini, saudara mengakui segala kesalahan dan kekurangan.
dan saudara ingin memperbaiki hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan, saudara, Tuhan hatinya bungah banget. Dia sangat senang dengan saudara. Karena dia akan bisa memulai dalam hidup saudara sesuatu yang dahsyat. Di mana ketika engkau berteriak minta tolong, dia direct langsung datang. Wow, hebat sekali. Itu sebab Anda dan saya, kita harus minta anugerah Tuhan. Amsal 27 ayat yang ke-7. Surat Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca satu potong ayat ini. Seperti yang ada pada monitor saudara. 1, 2. Bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Luka sembuh apa tidak? Dulu aku tidak luka. Sekarang luka aku banyak banget, kata Ayub. Saudara, ternyata saya menutup khotbah saya dengan sesuatu paradigma yang beda, yaitu kelaparan. Mungkin sudah berpikir, apa interconnectionnya antara luka dengan kelaparan? Nah, ini satu, saudara. Jadi bagi orang lapar itu artinya, ya saudara tahulah kayak apa kalau orang lapar ya. Saudara, segala yang pahit, segala yang restan, sisa-sisa, remah-remah, dan semua buangan-buangan, itu dirasa manis. Saya mendengar sekilas, karena saya tidak cukup waktu, tapi saya tertarik dengan satu wawancara. Seorang yang sekarang sangat berhasil di Indonesia ini, saudara, yang masih cukup muda, mungkin di bawah 40 tahun sekarang ini, sudah punya anak 2, tetapi pendapatannya setahun lebih dari 1 triliun rupiah, 1 tahun. Dan dia memulainya dari mana? Saudara, aku juga mau seperti dia deh. Nanti supaya aku jadi orang kaya raya. Belum tentu, malah masuk rumah sakit. Ya. Nah, saya membaca dia punya, saya mendengar dia punya wawancara, video wawancara itu diwawancarai. Wawancaranya seorang wanita berkata, aku tidak percaya kalau kamu dulu makannya makanan sisa-sisa dari McDonald. Aku tidak percaya. Sesungguhnya itu yang aku lakukan dengan teman-temanku. Semua teman-temannya adalah orang-orang dari punk rock yang ada di jalanan itu. Ya, saudara. Jadi kalau malam dia tahu dan dia dan kawan-kawannya tahu bahwa restoran tersebut membuang sisa makanan. Baik sisa dari restan-restan dari piring dari orang yang makan di sana, ataupun bahan-bahan makanan yang belum digoreng, belum dimasak, atau yang sudah dimakan, yang sudah dimasak atau sudah digoreng tapi tidak laku, itu dimasukkan di dalam satu keranjang dan dilempar. Di mana ngelemparnya mereka tahu. Jadi pada jam itu, kalau jam 10 lewat, kira-kira jam 11 lewat 30, maka dia diam-diam akan mencari di tempat di mana itu dibuang, dan dia makan itu. Sampah itu sudah sampah, saudara. Itu sudah sampah. Dan mereka berebutan. Kadang-kadang ada yang menyelinap, sudah ambil lebih dulu. Saben hari makannya kayak begitu. Hanya bisa makan besar kalau malam. Sisa buangan McD. Saudara, tetapi kenapa dia bisa berhasil kayak begini sekarang? Dia mengatakan, ya ini mungkin jalan hidupku. Dan banyak orang heran, kok bisa ya? Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ayat ini mengatakan bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Saudara, mungkin saudara punya pikiran, oh ya ini seperti dia. Sehingga dia walaupun itu tidak enak sama sekali, sudah bercampur dengan saus, dengan sambal, dengan kecap, dengan air.
dengan restan yang lain. Wah, rasanya kayak apa? Mau muntah rasanya. Ya bagi orang lain. Bagi dia tidak. Manis rasanya bagi dia. Dengan di situ dia bisa menyambung hidupnya. Dan dia belajar lagi, dia kuliah sambil makan itu. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara. Inti daripada message dari ayat ini. Bagi orang yang lapar, segala yang pahit, segala yang luka, segala yang membuat dia menjadi menjerit, yang membuat dia menjadi menyeringai, saudara, akan menjadi manis. Kira-kira lapar apa ya? Lapar sisa-sisa makanan karena tidak punya duit lagi untuk makan? Saudara, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Makan yang manis dan pulihlah lukamu. Apa dong itu? Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama. 1, 2. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau mereka laparnya karena kebenaran, yang pahit menjadi manis buat mereka. Sekali lagi saya dan saudara tidak bisa lari meninggalkan kebenaran firman. Semua orang hanya hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya dan saudara harus disadarkan. Berbahagialah orang yang sudah pahit hidupnya, yang sudah terluka hidupnya, hatinya, perasaannya. Kalau dia makan roti kehidupan, dia makan firman, dia lapar dan haus akan firman, dia orang yang manis. Dia bisa merasakan kemanisan dalam hidupnya. Sebab itu para kekasih, resapi apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Saya tutup di sini. Dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 ada 4 stage bagaimana saya bisa manis dan tidak lagi pahit. Saya bisa sembuh dan tidak lagi luka. Kalau saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya tutup di sini. 1, kita harus dibenarkan karena iman. Ya. Kita harus dibenarkan karena iman. We have to be justified in faith and by faith. Ini nomor 1. Kalau kita tidak dibenarkan karena iman, maka kita tidak bisa mencapai tahap yang kedua sampai yang selanjutnya. Kedua, dan kemudian kita akan damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita sudah justified by faith, kita dibenarkan oleh iman, maka kita akan masuk pada grace, kesejahteraan, damai dengan Allah. Enggak bertengkar lagi seperti Ayub. Tidak bertengkar lagi. Saudara, dalam Ayub pasal yang ke-32 ayat yang ke-5, stop quarreling with God, and you will find that everything will be fine to you. Berhenti dari ngelawan, bertengkar, berperang, bergumul, bertikai dengan Tuhan. Stop. Sekarang kita pada second level. Kita harus mempunyai satu peace with God. Damai dengan Allah. Sayang, Ayub tidak mengalami. Anda dan saya harus mengalami. Lebih tinggi lagi, kita akan masuk di dalam kasih karunia. Wah, mulai Tuhan percayai kepada saya, kepada saudara deh. Kita dipercayai apa? Dengan kelimpahan, fruitfulness, keberhasilan, kelimpahan berkat, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Pendek kata, semua yang bagus. Kita masuk pada level yang ketiga, masuk pada anugerah Tuhan yang besar. Ya, untuk apa Tuhan memberi anugerah yang besar? What's the purpose of God give so freely, so abundantly to you? All the grace, the loving kindness of God.
It is only the purpose is because He want you to glorify His name. Dia hanya mau supaya kita bisa memuliakan Dia. Coba, kalau saya mengalami seperti Ayub, tidak bisa memuliakan Tuhan loh saudara. Luka, sakit, ngomel terus, gak bisa makan. Hanya mendapat belas kasihan dari orang lain. Saudara, kita tidak bisa memuliakan Tuhan kalau tidak ada nomor 3, masuk dalam kasih karunia. Itu sebab kita mulai meminta hubungan yang baik dengan Dia, maka kita akan mendapat kasih karunia to glorify our Heavenly Father. Mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Sehingga dengan demikian, rancangan khotbah saya paripurna, completed. Dengan apa? Dengan ayat emas yang saya kemukakan tadi. Yesaya 58 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yaitu terang, luka sembuh. Dan saya dan saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Justru masa ini COVID-19 kita orang dipersiapkan. Katakan, saya dipersiapkan dan saya siap untuk menerima kemuliaan Tuhan, mendapat anugerah kasih karunia yang berlimpah. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu. Kiranya Engkau berbicara lebih lanjut ya Allah Roh Kudus. Pada setiap saudara yang mendengarnya. Dalam situasi dan posisi seperti apapun mereka saat ini. Keluarga-keluarga yang telah menyediakan waktu isi rumah tangganya. Untuk datang di dalam firman bersama hamba-Mu. Hamba mohon Engkau melimpahi mereka. Dengan kasih karunia yang luar biasa. So mereka bisa mempermuliakan Engkau. Sehingga tidak ada yang mustahil. Siapa percaya, bangkit berdiri. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Sekarang bisikkan pribadi doa permohonan saudara. Saya berikan waktu 10-20 detik. Saudara berbicara pribadi dengan Dia. Apa problema yang besar dalam hidup saudara? Apa pencapaian yang gagal? Apa kelemahan kita orang? Kemustahilan kita? Sampaikan dalam bisikanmu. Yakinlah Dia mendengar bisikan saudara. Secara pribadi. Karena Roh Kudus ada pada saudara. Engkau mendengar ini, Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Kuatkan hatimu. Berbisiklah kepadanya. Haleluya. Dan engkau berjanji. Ketika kami berteriak. Baik ketika itu ketakutan atau permintaan ampun. Engkau berkata, ini aku. Engkau mendekap kami. Engkau menghak kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah para kekasih yang mendengar firman ini. Lega. Terpulihkan. Tersembuhkan. Semua macam lukanya. Diberkatilah engkau para kekasih. Tidak akan dibiarkannya luka satupun di dalam batin dan pikiranmu. Bahkan semua stigma yang negatif di dalam sejarah hidupmu pun dihapuskan oleh darah Yesus. Dan karena firman Tuhan yang saudara terima, engkau dipulihkan dan dikuatkan. Dan engkau akan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalu, selalu, dan selalu. Tidak seperti Ayub. Diberkatilah saudara yang telah mendengar firman ini. Mencamkan dan menyimpan di dalam hatimu.
dan kemuliaan Bapa menjadi nyata dalam rumah tangga dan pribadimu. Berkat keuangan, kesembuhan dari penyakit, proteksi dari virus COVID-19, dan segala akibat daripada COVID-19 ini. Semuanya diberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin.